Jika Anda mengira Rasul telah wafat, mungkin Anda hanya mengenal sisi jasmaniahnya saja. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Rasul sebagai makhluk rohani yang qadim, yang kekal dan permanen, sebagai sebuah sistem ilahiyah. Ia masih hidup dan terus aktif hingga akhir zaman. Bukan hanya sebagai kenangan sejarah, tapi sebagai frekuensi ruhani yang menjadi perantara pewahyuan dan tali wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah dalam channel Sufi Ilmiah, sebuah labirin kajian tasawuf eksakta yang menghubungkan dimensi spiritual dan sains modern. Pada episode kali ini kita akan membahas satu buah tema yang sangat penting namun jarang diungkap, bahwa Rasul tidak mati. Ia masih hidup karena ia adalah makhluk ruhani dari alam qadim. Dalam kajian tasawuf ilmiah eksakta, sangat penting untuk membedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah sisi jasmani yang hidup di dunia, menjalankan syariat, dan memiliki umur teknis. Sedangkan Rasul adalah sisi ruhani yang berasal dari alam qadim, tidak mati dan terus berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dikatakan bahwa Muhammad adalah sang penutup nabi, sang khotamul anbiya, sang khotamul nabiyyin, itu berlaku untuk sistem jasmani. Tapi fungsi kerasulan sebagai ruhani yang qadim tidak pernah terputus karena ia adalah bagian dari sistem tali wasilah. Rasul sebagai makhluk qadim bukan sekedar utusan, tetapi menjadi pewahyu ruhani, bukan wahyu tekstual semata. Penjaga sistem ruhani, yakni sistem tali wasilah antara Allah dan manusia. Fungsi ini bersifat kontinu dan permanen, lintas zaman, bukan berhenti di masa sejarah. Inilah yang menjelaskan mengapa manusia tetap bisa bersambung dengan Allah melalui Rasul, meskipun jasad beliau sudah tidak ada lagi. Pemirsa dimanapun berada, untuk memperjelas apa yang telah tadi saya sampaikan, bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya mempunyai dua sisi. Ia sebagai seorang nabi adalah seorang manusia yang dilahirkan pada 571 Masehi dari seorang bapak bernama Abdullah dan ibu Siti Aminah yang lahir di tanah Quraisy dan wafat pada usia 63 tahun. Namun sebagai entitas ruhani, beliau adalah seorang Rasul yang abadi, yang ada mendahului alam dunia ini dan akan tetap ada sampai berakhirnya semesta ini. Itulah Rasulullah, utusannya Allah, yang mengadaptasi antara Allah yang Maha Qadim dengan manusia di alam realitas ini. Oleh karena itu, Rasulullah masuk dalam kategori rukun iman, karena kerasulan adalah sifatnya qadim dan dia hanya bisa dipahami dengan rohani. Agar pemahaman ini presisi, ada baiknya saya sampaikan beberapa ayat yang terkait hal itu.
Yang pertama, Quran Surat Asy-Syura ayat 51, yang artinya, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dalam perspektif tasawuf, pewahyuan juga sifatnya qadim. Karena qadim, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia pun tetap ada. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Waqi'ah 78-79, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Jadi jelaslah bahwa dalam Al-Waqi'ah menyebutkan bahwa Al-Quran tetap tersimpan di Lauh Mahfuz dan tidak dibatasi, hanya seseorang saja yang bisa membacanya. Namun ini terbuka kepada siapapun bagi hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Atas dasar tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran itu sifatnya qadim. Dia bisa disentuh kapanpun karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharuh, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Kalau kita kaitkan dengan Quran Surat Al-Waqi'ah 78-79, maka menjadi paslah, menjadi cocoklah. Dalam perspektif tasawuf, hal ini juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Rasul sifatnya qadim, dia tidak terikat oleh waktu, dan dia tidak melekat pada nama seseorang. Dia ada sepanjang masa, dan dia berfungsi untuk membacakan lembaran-lembaran ayat-ayat Allah. Kemudian dalam Quran Surat An-Nahl 36, yang artinya, sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Ini sangat jelas bagaimana kalau ruhani Rasul tidak bersambung sampai hari ini, pastilah seluruh manusia akan tersesat. Dari ayat An-Nahl 36 sudah sangat jelas, Rasul berfungsi dalam dimensi ruhani, dan ada hamba-hamba yang ditunjuki, dan ada pula yang tersesat karena mengingkarinya. Lebih lanjut dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 7, yang artinya, ketahuilah bahwa di dalam kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menurutimu dalam banyak hal mengenai perkara itu, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah mempercintakan iman kepadamu dan memperindahnya dalam hatimu, serta menjadikanmu benci pada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang tegak lurus. Jadi sudah amat jelas juga bagaimana Al-Hujurat ayat 7. Namun ini juga harus hati-hati, ini adalah ayat-ayat dimensional. Rasul adalah makhluk ruhani yang hanya bisa dideteksi, yang hanya bisa dipahami dalam perspektif ruhania.
dalam kajian tasawuf untuk memahami hal ini, maka harus diaktifasi lebih dulu rohani kita agar memahami Rasul dalam perspektif ruhaniyahnya. Pemirsa dimanapun berada, dalam teori medan kuantum dikenal konsep frekuensi tetap yang tidak mati dan tidak berubah. Demikian pula Rasul sebagai frekuensi ruhani kodim yang hadir dalam setiap zaman, terhubung dengan jiwa manusia yang suci. Dia berfungsi sebagai adaptor dimensional dalam sistem wasilah yang mengadaptasi ruhani manusia di alam dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim. Rasul Qadim adalah energi pewahyuan dan medan spiritual yang menyambungkan kita kepada Tuhan melalui tali wasilah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sekali lagi dapat kami simpulkan bahwa Rasul berbeda dengan Nabi. Rasul adalah makhluk ruhani. Dia yang mengadaptasi ruhani manusia dengan Tuhannya, dan dia pula yang berfungsi menjalankan pewahyuan, karena kehidupan ini hanya bisa berjalan atas bimbingan Allah, dan disitulah Rasul berfungsi sebagai utusannya untuk menyampaikan wahyu-wahyunya ke dalam jiwa-jiwa manusia yang disucikan. Demikian, semoga penjelasan ini melengkapi pemahaman kita semua. Dan tujuan kami dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, masuklah dalam Islam secara kafah, lahir dan batin, jasmani dan ruhani, yang dunia dan akhirat. Ilahi anta maksudi, waritoka maglubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.